Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Farizal dengan NIM 210, 521, dan 18, 19 dari offering PTB A2 12AA. Kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu diktalitas dan energi disipasi mata kuliah mekanika bahan. Pertama itu diktalitas. Definisinya itu diktalitas adalah kemampuan gedung untuk mengalami simpangan pasca elastik yang besar secara berulang kali dan bolak-balik akibat beban gempa di atas beban gempa yang menyebabkan terjadinya pelelehan pertama, sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan yang cukup sehingga struktur gedung tetap berdiri, dan dalam artian lain kemampuan struktur atau komponen untuk menahan respon inelastis termasuk rendutan terbesar yang menyerap energi. Berikut ilustrasi dari diktalitas. Dapat dilihat berikut struktur detail kerutuan gelas. Untuk ilustrasinya bisa dilihat dari gambar. Dan selanjutnya ilustrasi gambar struktur detail dan gelas pasca terkena gempa. Dapat dilihat pada gambar. Untuk gambaran mekanisme keruntuhan, dia adalah suatu struktur gedung dengan sendi plastis terbentuk pada ujung-ujung balok dan kaki kolom. Untuk pengaruhnya, faktor pengaruh diktalitas adalah rasio antara simpangan maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana pada saat mencapai kondisi jambang keruntuhan dan simpangan struktur gedung pada saat pelelahan pertama. Untuk diktalitas dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti komposisi, ukuran bahan, struktur sel, dan lain-lain. Faktor eksternal diantaranya tekanan hidrostatik, suhu, deformasi plastik yang dialami, dan lain sebagainya. Untuk studi kasus, gedung dimodifikasi sebagai suatu sistem rangka dengan struktur balok kolom dengan 10 lantai. Untuk perkantoran digunakan nilai faktor keutamaan F sebesar 1 dengan SNI 20026 gedung tanpa basement, sehingga taraf penjepitan lateral pada lantai dasar dapat dimodelkan dengan idealisasi model tumpuan jepit. Model gedung sesuai klasifikasi peraturan gempa Indonesia SNI 200 dengan jumlah bentang arah X dan Y sama 3x3 bentang dengan panjang masing-masing bentang 8 meter, tinggi lantai dasar 4 meter, lalu di atasnya bisa yaitu 3,6 meter. Untuk pembahasannya yaitu data material, yaitu mutu beton digunakan FC sama dengan 30 MPa, mutu baja tulangan longitudinal FY 400 MPa, mutu baja tulangan sengkang FYS 240 MPa, untuk balok dan FYS MPa untuk kolom, pelat 400 MPa untuk kolom, pelat menggunakan tebal 120 mili dengan beban mati STL untuk pelat, lantai, dan atap sebesar 110 kg per meter persegi. Beban hidup lantai, pelat lantai sebesar 250 kg per meter persegi, serta beban hidup pelat atap 100 kg per meter persegi. Data dimensi dan ukuran penampang. Kolom lantai 1-5, untuk D-nya 800 x 800 mm persegi. Untuk kolom lantai 6-10, D-nya 700 sampai 700 mm persegi. Untuk balok induk seluruh lantai, untuk D-nya 400 x 600 mm persegi. Untuk balok anak seluruh lantai D 300 sampai 600 mm persegi. Contoh perhitungan: sebuah kolom beton dengan dimensi lebar 400 mm dan hingga 400 mm dibuat menggunakan beton mutu FCS 225 MPa dan baja tulangan FY 300 MPa. Jika pada kolom dipasang tulangan 4 10, kolom yang digunakan untuk menahan beban aksial sebesar 20 kN dan momen sebesar 0,5 kN. Apakah penampang kolom mampu menahan beban yang diberikan? Misalnya, digunakan sekang ikat, luas tulangan didapatkan hasil 285 mm persegi, luas beton 100.000 mm persegi. Untuk pemisahan eksentrasi kolom didapatkan E yaitu 25
mm. Untuk E min sama dengan 400 mm. Diberikan hasil kolom dengan beban aksial terpusat. Selanjutnya, kekuatan penopang kolom Pn max didapatkan hasil 2534 kN dengan menopang kuat menahan beban yang diberikan. Selanjutnya, energi disipasi. Definisi energi disipasi merupakan kemampuan struktur dalam menyerap energi mulai proses leleh pada daerah semi-plastis. Ilustrasi. Pada pengujian ditentukan disipasi relatif tidak boleh kurang dari 1/8 seperti ilustrasi berikut. Untuk ilustrasi energi disipasi dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, pengaruh. Faktor yang mengaruhi yaitu kuat tekan, dimensi penampang, riwayat pembebanan. Pengaruh dari adanya perhitungan energi disipasi adalah kita bisa mengetahui kemampuan disipasi dari suatu struktur yang direncanakan tahan gempa. Untuk studi kasus pengujian kolom, benda uji dibuat sebanyak 4 buah dengan kode KA1, KA2, KS1, KS1, KS2. Benda uji KA1 dan KA2 telah diuji dan diperbaiki dengan kode KR1 dan KR2. Benda uji KA1 dan KA2 diperkirakan akan mengalami kerusakan geser. Sedangkan KR1, KR2, KS1, dan KS2 akan mengalami kerusakan lentur. Semua benda uji diberi penampang persegi 160 mm kali 160 mm dengan tinggi 500 mm dan tabung longitudinal 8 dengan diameter 12 mm serta sengkang diameter 4 dan 160 dengan jarak 160 mm. Benda uji merupakan model dari kolom bangunan yang memiliki titik belah momen lentur tepat di tengah tinggi kolom. Untuk pembahasannya, setelah melewati beberapa pengujian diperoleh kondisi pada saat beban lateral maksimum tercapai pada kolom diperbaiki, KR1 dan KR2 memiliki disipasi energi rata 3,71 kali lebih besar dari kolom asli KA1 dan KA2. Kolom perkuatan KS1 dan KS2 memperlihatkan disipasi energi rata 2,49 kali lebih besar dari kolom asli. Bila dihitung nilai disipasi total dari semua siklus terlihat benda uji KR1 dan KR2 memenuhi disipasi energi 3,59 kali lebih besar dari KA lebih KA2. Sedangkan benda uji KS1 dan KS2 menunjukkan disipasi energi 2,69 kali lebih besar dari KA1 dan KA2. Hasil pengujian menunjukkan rata disipasi energi dari kolom perkuatan lebih kecil dari kolom yang diperbaiki, karena perkuatan memiliki kekuatan lebih besar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.